Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, mari lambaikan tangan. Amin, puji nama Tuhan, kita bersuka cita hingga hari ini dengan penuh semangat Bapak Ibu semua saudara yang kasih oleh Tuhan. Terus datang dan kembali memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita akan pujikan bersama. Masuk ke hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, memuji dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, memuji dia. Dipuji dan hormat, tinggikan nama Yesus, Raja segala raja. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, memuji dia. Oh, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, memuji dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama Yesus, Raja segala raja. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, memuji dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Saudara Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Beri puji dan hormat, tinggikan nama Yesus, Raja segala raja. Beri puji dan hormat, beri puji dan hormat, tinggikan nama Yesus, Raja segala raja. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kalau Tuhan sudah kumpulkan kami, untuk kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati jalannya ibadah malam hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Dan khususnya untuk berkat firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala, kami yakin firman-Mu dapat menjadi pelita dan terang untuk kami menjalani kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, terima kasih Diaken Mudario untuk doa pembukanya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa Dia segalanya bagi hidup kita? Amin. Sebab apapun yang harus kita hadapi, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dialah segalanya. Dia bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Amin. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku seperti air madu.
saja dialah segalanya. Biar lagu ini menjadi iman kita malam hari ini. Amin. Dialah segalanya. Dia baik bersama-sama seperti air madu. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Ya Yesus Tuhan kita Allah yang baik. Amin Bapak Ibu. Biarlah sukacitanya surga terus kita rasakan dalam hidup kita. Kita akan pujikan bersama kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga yang diberikan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan seindah ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha. Kesukaan surga. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Haleluya. Kesukaan surga yang diberikan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan seindah ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Musik memuji Tuhan. Bersama-sama kesukaan surga. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga yang diberikan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi, dunia tidak memberi kesukaan seindah ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan. Biarlah sukacitanya surga terus dilimpahkan setiap kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan hidup kita. Untuk kita kembali diteguhkan oleh firman-Nya. Kita akan pujikan bersama. Ini waktu yang Tuhan janjikan. Mari kita siapkan malam hari ini. Biarlah kasih-Nya terus memperbaharui setiap kehidupan kita. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerah-Nya dicurahkan, Roh-Nya terus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang
Tuhan jadikan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh-Nya Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh-Nya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubah dunia, kasih Tuhan, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah dunia, kasih Tuhan mengubah dunia, kasih Tuhan mengubah segalanya, Tuhan mengubah segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kalau dalam ibadah malam hari ini, Tuhan telah layakkan kami untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan, kami siap untuk menerima berkat firman. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan. Bukakan kebenaran firman bagi kami Tuhan. Dan penuhi kami dengan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus berkarya atas kehidupan kami, memampukan kami untuk kami dapat menjalani kehidupan seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Kuat kuasa Tuhan melingkupi Bapak Gembala. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Amin. Silakan duduk keluargaku semua. Haleluya. Terima kasih doanya untuk Diaken Juli Raharjo. Selamat malam, shalom. Kurang tegas ya, shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan hal penting ya, bahwa bagaimana manusia itu bisa mengalami perubahan di dalam hidup. Karena setelah terjadi kerusakan, dosa dalam salah satu pengertian harmatia itu adalah satu keadaan yang sudah melenceng dari sasaran. Jadi maksudnya Tuhan menciptakan manusia itu dengan seluruh keberadaannya, bahkan juga diberikan rohnya, dengan harapan seluruh eksistensi manusia itu dapat menyenangkan Sang Pencipta. Tapi kita tahunya bahwa kita sudah dilahirkan oleh bapak buyut kita dalam kondisi sudah tidak ideal. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, manusia sudah melenceng dari awal maksud penciptaannya. Nah keadaan yang demikian kemudian dalam diri manusia ini uniknya ya, ada kerinduan untuk menemukan jati diri Sang Pencipta. Tetapi masalahnya
manusia sudah tidak mengenal secara utuh jati dirinya sendiri. Nah ini yang kemudian saudara-saudara, situasi yang seperti itu dimanfaatkan oleh kuasa lain untuk obok-obok intervensi ya lebih jauh untuk merusak manusia. Nah, kerinduan manusia itu kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan ya bahwa dicoba dengan berbagai macam formulasi, itu rumusan bagaimana kiranya orang itu bisa mendapatkan sesuatu. Itu sebabnya di dalam dunia beragam agama kepercayaan. Isme itu ada. Dan ini bukti manusia beda dengan makhluk lain. Ya, satu jenis makhluk yang spesial karena ada kerinduan. Dalam keadaan sudah tidak ideal itu dia pingin gimana caranya bisa menemukan yang maha kuasa. Nah maka berbagai macam rumusan, dalil ya. Dan kita ketahui di kemudian dalam perjalanannya semua label keyakinan itu kemudian pada umumnya mengklaim diri ada yang paling baik. Ya betul gak? Bisa nangkep sampai sejauh ini. Saya rindu supaya nanti sinergisitas kita ya dengan roh Allah itu akan memberikan pemahaman kita secara jelas dengan saya memberikan pemikiran dasar secara umum ini. Makanya orang di pedalaman yang paling dalam sekalipun di sininya ada satu keinginan untuk menemukan. Nah, dengan berbagai macam usaha. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kita kembali di Alkitab posisinya bahwa ternyata label atau agama itu kemampuannya hanya mengubah batas yang di luarnya saja. Mungkin kaitannya dengan pikiran kita, ya manusia. Karena tidak ada kuasa di dalamnya. Agama apa ini Pak? Ya termasuk agama Kristen dalam hal ini. Kalau kita memahaminya sebagai suatu ya formulasi keyakinan gitu. Ya, kemudian dengan harapan agama Kristen itu bisa mengembalikan posisi manusia ya seperti yang dimaksudkan oleh Sang Penciptanya. Nah, sebetulnya juga tidak akan bisa ketika orang Kristen hanya berpikir saya ini beragama Kristen, gitu, euforianya gitu. Agama saya Kristen, agamamu apa? Ya, kalau sebatas itu Yesus tidak perlu datang. Kurang kental apa agama orang Yahudi pada masanya. Saudaraku yang dikasihi Yesus, tetapi karena tidak ada kuasa, maka itu hanya mempengaruhi sampai pada batas retorika berpikir manusia. Dalam usaha, ya aku pingin baik. Itu loh. Begitu dia merasa sedikit baik, menganggap yang lain apa kira-kira? Iya, tidak baik. Kalau tidak baik lebih jelas lagi apa istilahnya? Jahat gitu loh. Nah manusia itu kan sudah berdosa. Di mata Allah jahat. Ada keinginan gitu. Untuk aku jadi baik. Nah lucunya baik dikit aja, sombongnya minta ampun. Maka yang dihasilkan apa? Parisi. Ini kita ngomong yang di Alkitab ya, konteksnya di Alkitab. Nah orang-orang Parisi ini, saudara, buah dari keagamaan. Nah ujung-ujungnya apa? Taat kepada agama, tetapi justru tanpa sadar tidak taat kepada siapa? Iya. Nah itu masalahnya saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Lah sekarang saya tidak bicara agama Kristen, tetapi kekristenan. Nah di situ beda. Kalau agama Kristen itu pengemasannya secara pemikiran umum. Diajari nggak boleh gini, nggak boleh begitu, itu kan gitu kan. Harus begini, harus begitu itu. Nah faktanya dengan berbagai macam aturan dalam dunia ini saya sudah memberikan contoh beberapa waktu yang lalu. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, urusan taat pada peraturan berlalu lintas di jalan aja coba aja. Ada undang-undangnya, ada tanda-tandanya itu terdiri dari yang dicoret-coret di jalan itu marka, namanya marka jalan.
kemudian gambar-gambar larangan petunjuk itu disebut rambu-rambu lalu lintas. Masih juga orang ya toilet kiri kanan lihat, yang dicari apa kira-kira? Ya ada petugasnya enggak kan itu kan? Nah, coba itu. Nah, ini loh manusia itu, kita kembali lagi ke manusia itu. Enggak bisa gitu. Kalau ini cuma dan pemikiran, falsafah, filsafat, ya, kemudian aturan nggak boleh gini, nggak boleh begitu, nggak akan pernah orang itu mengalami perubahan. Sementara tidak mengalami perubahan, yang untung setan untuk selamanya, saudaraku, indikasi Yesus. Dan yang rugi siapa kemudian? Manusia itu sendiri, dia sudah merasa berjuang sedemikian rupa, ternyata apa yang dikerjakan tidak mencapai standar untuk keluar dari posisi harmatia tadi, saudaraku. Tidak bisa kembali dalam posisi seperti yang diharapkan. Nah, untuk itu maka kita dimengertikan oleh Tuhan bahwa untuk dapat mengalami pemulihan seperti yang Tuhan harapkan itu tidak bisa tidak kecuali hasil usaha dari siapa? Nah, yang atas. Kalau kita enggak mungkin, sulit. Kalau tahu ada orang yang saya bisa kok dengan cara saya, dengan keyakinan agama saya, ya monggo, ya kan? Nah, kita selalu katakan tuh monggo, namanya keyakinan itu kan ya silakan saja. Tetapi dengan hikmat Allah melalui kebenaran firman memberitahu kepada kita, itu adalah pola kerja dari yang atas. Di mana intinya nanti pemulihan itu puncaknya bukan cuma kita ditinggal di sini, tetapi akan dibawa ke sana. Lah untuk ke sana itu harus mengalami perubahan total dari unsur yang paling dalam di dalam diri manusia. Kalau kemudian dicekoi dengan pemikiran nggak boleh begini, nggak boleh begitu, hanya kelihatan yang tampil secara fisik, saya mau katakan satu hari fisik dikemanakan? Tolong jawab, kemana fisik ini? Jaksa Agung. Kalau di kota kita, Jaksa Agung. Nah itu sebabnya saudaraku ini kasih Yesus, sesuatu pengubahan proses itu langsung dari kedalaman, dan itu yang mengerjakan tidak bisa dengan falsafah, filsafat manusia, melainkan kerja kuasa Sang Pencipta itu sendiri. Mari kita baca ayatnya. Yehezkiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Baca bareng ya, ya 27, 1, 2, 3. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu apa? Hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan apa saudaraku? Nah intinya di mana? Melakukannya. Kalau enggak, ya kita cuma kaya aja dengan petunjuk. Gak boleh gini, gak boleh begitu, caranya begini, caranya begitu, syaratnya begini, kalau enggak kamu keliru, kamu salah, wah kalau enggak kamu begini, begitu, oh saya merasa tahu sedikit, wah itu gak melakukan, itu jahat, itu layak untuk ya diapakan, kayak gitu, karena dia jahat kok, dia enggak baik seperti aku kok. Nah itu Farisi itu begitu, itu buah. Dari apa? Pekerjaan yang bukan dari kuasa Allah sendiri gitu loh. Jadi saya ingin memberitahu buat kita semua bahwa kekristenan itu nanti endingnya adalah terjadi proses sinergisitas, penyatuan antara kita dengan Dia Sang Pencipta itu, gitu loh. Makanya manusia itu ada unsur rohnya, Allah itu roh. Proses latihannya Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia, menyembah itu jangan dalam pikiran cuma haleluya, haleluya. Menyembah itu dalam arti bisa deketi Dia, bisa nempel Dia, bisa ngucap syukur sama Dia, bisa taat kepada Dia, itu artinya nyembah. Tidak cuma barangkali kita maaf ya ngesot-ngesot ya terhadap penguasa kayak ya oh, tetapi di balik itu dia akan menikam dari belakang, apakah itu penyembahan? Padahal dia jalan itu kalau di dalam sistem monarki zaman dulu, kerajaan, itu tidak boleh. Orang biasa itu terus jalan, endang-endang deketi raja itu tidak boleh. Tapi kalau yang menyembah itu secara fisiknya saja, dalamnya di sini dalam kondisi mentah, ya itu tadi. Secara fisik kayak mungguk-mungguk, kayak ya, tetapi di dalamnya ini mau menikam dari belakang. Nah gitu loh.
Jadi saudara-saudara yang dikasihi Yesus, kegagalannya di sana. Makanya gereja memberitahu kepada kita, kalau mau mengalami perubahan, ya ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Lah momentum peringatan Pentakosta itu kaitannya nubuat di perjanjian lama ini digenapi. Makanya kalau orang berpikir penuh Roh Kudus cuma kaitannya dengan dapat gift, karunia-karunia. Nah itu sebagian kecil. Ya, jangan cuma berharap pemberian tanda-tandanya, tetapi Roh Tuhan Hua, Roh Kudus, Roh Allah ini yang datang dalam hidup kita itu lebih dari semua. Gitu saudara yang dikasihi Yesus. Makanya dikatakan di sini, Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, enggak cuma datang. Nah prosesnya gimana? Ya, prosesnya ditebus dulu. Iya kan? Mengalami penebusan, mendapat pengampunan berdasarkan kasih karunia. Yang kedua, ini gak kalah pentingnya ini dalam proses penebusan. Ya, dikuduskan atau disucikan. Apa itu Pak Gembala? Setan yang tadi ngambil kesempatan di dalam diri manusia, makanya manusia itu ya banyak cerita, bisa kesurupan, keranjingan, ya apalagi istilahnya ya, kemasukan demit, kemasukan setan. Lah ini disingkirkan. Gitu loh. Makanya saya dapat meyakinkan orang-orang yang dibebaskan Yesus lah yang sama sekali tidak pernah kita dengar ada yang kesurupan. Yang percaya katakan amin. Ini pengudusan itu artinya gitu. Setannya disingkirkan. Baru poin yang ketiga ini proses nubuat ini terjadi. Gitu loh. Roh Kudus masuk di dalam hidup saudara dan hidup saya. Itu baru kemudian saudara mengalami ayat-ayat 26. Coba Ibu Riyadi, ayat 26-nya, pasal yang sama atasnya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Amin saudara. Iya saudara ini sekarang. Ya, saya persembahkan waktu ini bagian dari ketaatan. Saya mengucap syukur jadi hamba Tuhan. Aduh lihat anak-anak Tuhan. Belum jam sudah cepat-cepat datang. Ya, saudara yang dikasihi Yesus. Ini buah. Gitu. Di dalam diri saudara dan saya, kamu akan kuberi hati yang baru. Jadi kalau Roh Kudus itu masuk, maka yang terjadi hatinya jadi apa? Baru. Nah hati itu gak bisa dipoles dari luar. Nah, jangan nyolong ya, jangan ngerampok ya, jangan berzina ya. Itu cuma dari luar. Lah iman Kristen itu memahami dan menyadari serta mengalami sesuatu yang ilahi. Nah ini kalau di dalam ilmu kebatinan itu sudah kaitannya dengan tingkatan yang dinamakan ngerogo sukmo. Jadi hal-hal yang spiritualitas yang dalam itu biasanya wong sing tuwek-tuwek gitu itu yang baru mampu. Orang muda itu dianggap itu durung iso. Ya, masih belum mumpuni. Wah, kalau di dalam Injil memberitahu Yesus datang untuk segala umur. Amin. Nah semua bisa dan semua ngalami. Dari panjenengan yang paling sepuh sampai ini ya cucu-cucuku yang remaja, muda, yang hari ini hadir, ya ngalami. Di dalam kita ada roh Allah. Sehingga yang terjadi apa? Hati kita menjadi baru. Dan roh yang baru, hati yang baru dan roh yang baru. Sebetulnya dalam bahasa aslinya antara roh dan hati itu ya nyaris tidak terpisah. Gitu loh. Makanya dikatakan di sini roh dan hati yang baru. Nah, hati ini kalau secara ilmu kedokteran beda lagi. Hati itu lever. Ya, salah satu organ tubuh. Tetapi kalau dalam bahasa Alkitab ini bahasa rohani, hati itu ada kedekatan gitu dengan roh manusia. Makanya kalau hati dibarui, itu karena rohnya dibarui. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Waduh, ini saudara yang dikasih Tuhan, ya kalau mau ngomong bukan guyonan ini hal yang serius.
Kalau bahasanya anak-anak milenial sekarang ini apa? Cius gitu ya. Dan kalau saya ngomong cius jangan dijawab WK. Ya jangan ya. Saudara-saudara. Nah ini yang Tuhan kerjakan betul di dalam kehidupan kita. Lanjut dikatakan di situ, saudaraku, roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu. Nah ini baru bicara. Ya kaitannya nanti dengan bentuk praktis yang kelihatan dari luar. Ya. Dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Karena hati keras kemudian dikaitkan dengan tubuh. Ini contoh, hati keras pemarah, suka ngamuan. Lah orang ngamuan itu mesti terekspresi dari tubuh. Ada nggak orang ngamuk di dalam roh gitu? Ada nggak? Kira-kira gimana bayangkannya? Bu Riyadi bisa nggak? Ya, orang kalau marah ya ini ekspresi ya. Pak, kan manusia bisa marah, iya. Tapi kalau marah terus sudah di luar batas, lah ini berarti apa? Hati yang keras. Ada sesuatu yang tidak beres. Tapi saya berdoa untuk semua keluargaku di sini, semuanya beres, amin. Semuanya beres, kalau enggak ada di sini. Berapa banyak dari saudara juga yang pulang kerja, enggak harus pulang dulu, waktunya begitu pendek. Langsung juga saudara berangkat di tempat ini dan saya yakin bukan cuma saya yang menghargai, Tuhan menghargai itu. Puji Tuhan saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Ya sekarang saya akan tunjukkan hasilnya. Yeskel 36 ayat 28. Baca ayat per ayat Bu Riyadi. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allahmu. Puji Tuhan. Nah ini. Kalimat yang terakhir ini di dalam ayat ini saudara memberitahu kepada kita. Begitu Roh Kudus masuk, hati kita, roh kita dibaharui, kita betul-betul jadi umat Allah. Urusannya bukan, aku beragama, agamanya Tuhan Yesus umpamanya. Ini kecuali orang Kristen yang masih belum banyak mengerti firman, cara berpikirnya mengikuti seperti kesimpulan dari sebagian orang yang mengatakan kalau Kristen itu dibawa oleh Yesus Kristus, agama Kristen. Nah itu tidak ada. Makanya kita tidak ada berpikir, kita ini pemeluk agamanya Yesus. Tidak ada. Karena Yesus itu Pak agamanya apa? Tidak ada ditulis. Dia nggak datang bawa misi agama, tapi dia datang bawa misi keselamatan. Amin, saudaraku. Nah itu yang dikerjakan. Lah manusia diselamatkan itu apa artinya? Ya tadi, kondisi dalam kedaruratan tidak ideal, sudah melenceng dari apa yang menjadi maksud Tuhan. Semula dijadikan manusia itu supaya menyembah Tuhan, ya tidak menyembah yang lain. Akhirnya ya macam-macam orang kepercayaannya. Nah itu bisa ke sana, saudaraku. Tapi di sini begitu ada dalam penebusan, Roh Kudus, Rohku masuk kata Allah di dalam kamu, maka yang terjadi, saudaraku, ya, kamu menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Sudah pakai tambahan lagi loh ya. Ya, kelenik-kelenik enggak pakai kan? Amin. Ada enggak di sini yang masih pakai kelenik-kelenik? Nih keluargaku yang di atas, di ruang atas, tolong jawab juga. Kalau tidak pakai bersama yang di bawah, lambaikan tangan arah menolak bahwa kita sudah tidak pakai kelenik-kelenik, nggak pakai jimat-jimat, lambaikan tangan seperti ini. Ya, khusus untuk yang punya tangan dan mau menjawab. Puji Tuhan, terima kasih. Saya berharap begitu. Nggak ada lagi yang pakai percaya ini, percaya itu. Oh enggak. Kamu menjadi umatku, aku menjadi Allahmu. Sudah. Kalau ada kaitan nanti dalam perjalanan kita masih membawa sisa-sisa lama. Itu ya. Mesti ada syarat begini, syarat begitu, itu dikupas terus. Saya hamba Tuhan concern dalam hal ini. Pokok terus ini enggak beres, enggak benar. Ya, ada orang cerita di kuburan siapa, ada celorot sinar apa. Ini bukan kekristenan. Saya bilang ngawur ini, enggak boleh. Ya. Kalau orang kemudian berpikir udah meninggal masih di pemakaman situ, di kuburan terus, ini salah. Itu cuma jasad pribadi yang sudah di sana bahagia.
bersama Yesus yang punya sorga. Amin. Dan sorganya Yesus itu luar biasa. Amin. Indah, penuh keagungan, penuh kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kebahagiaan yang luar biasa tiada tara. Itu semua sifatnya rohani. Kenapa? Karena yang masuk di sana itu roh. Ya, bukan daging, bukan fisik gitu. Ya, ayat yang ke-29, silakan Bu Riyadi. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Puji Tuhan, haleluya. Ini janji berkat Tuhan, rezeki. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, amin. Lanjut Bu, 30. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Percaya enggak Tuhan sanggup memberikan pemeliharaan buat kita semua, amin. Rezeki, Tuhan sanggup? Iya, Tuhan memberikan itu jaminan. Supaya kamu tidak terus membawa itu keadaan yang sedemikian rupa, ya, tidak jadi kesaksian. Maka saya punya keyakinan, anak Tuhan itu hidupnya selalu disertai rezeki dari Tuhan. Yang penting kerja kita, masih usia kerja. Pak sudah bukan usia kerja, doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada cara Tuhan. Ini janji Tuhan, Tuhan memelihara saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Lanjut ayat yang berikutnya Bu Riyadi. 30 ya. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Iya, ini sifat orang yang sudah dipulihkan, diberkati, dikasih rezeki, benci dosa. Itu ayat 31 ya kalau tidak salah ya. Benci dosa, mual ketika kita membayangkan, ya bagaimana aku? Nah ini kuncinya. Kalau saudara betul-betul mengalami proses pembaruan dari dalam, ya ketika kita ini membayangkan, aduh kok segila itu ya dulu Henry aku ini, gitu loh. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya kadang cerita bukan membanggakan itu saya bilang cerita jelek, apa, ya hidup aneh. Sok jagoan. Itu begitu sekarang noleh dalam pemikiran, kok gitu ya. Edan tenan gitu ya. Saudaraku yang dikasihi Yesus, mual melihat ya masa lalu kita. Nah ini harus, kalau kekuatan Roh Kudus ada di dalam kita yang terjadi begitu. Jangan terus kembali bernostalgia dan terjerumus lagi. Makanya saya punya keyakinan, orang yang sempat dijerat dengan narkoba segala macam, di samping melalui proses terapi, saudaraku yang dikasihi Yesus, yang sanggup itu melepaskan, tolong yang kenal siapa dia yang bisa melakukan. Tuhan Yesus. Satu contoh lagi, kalau sampai warisan dosa itu masih menjerat kita dan kita bernostalgia lagi, udah payah banget. Contoh umpama begini, orang tua kita, kakek buyut kita, dia cara kerjanya pakai pesugihan, minta ke dukun. Ya ini penting sekali. Tidak tahu kerjaan apa saja, mesti disyarat ini, syarat itu. Buktinya apa? Maju. Nah ini sebetulnya kemajuan yang dialami oleh kakek buyut kita, itu adalah bagian rezeki yang harusnya jatuh pada diri kita. Itu diambil semua. Dan model begini ini, tidak ada yang bisa mengubah bahwa kutuk itu akan terus berjalan. Nanti kalau ada hal semacam ini saudara masih kurang ada kejelasan dan ingin menanyakan sesuatu juga boleh. Dan yang terjadi ini terus. Kenapa? Anak keturunannya susah. Nah saudaraku, ini siapa Pak yang bisa menyelesaikannya? Cuma Yesus. Begitu kita ada di dalam Dia, Roh Allah itu masuk di dalam kita, Dia membangun kehidupan yang baru dari kita. Tuhan minta kita jalan terus.
Jangan bernostalgia. Orang yang begitu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dia masih ingat dan dia tidak mau datang pada Tuhan, ini celah dosa tadi, kutukan untuk tidak mendapat rezeki. Waduh, ada orang yang susah payah sedemikian rupa, sulit. Saudaraku yang dikasihi Yesus. Tapi saya berdoa, anak-anak Tuhan, orang percaya, keluargaku semua di sini adalah orang-orang yang sudah mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tidak ada yang bisa membelenggu saudara, asal jangan saudara tarik-tarik talinya lagi. Ya, ingat itu. Kalau orang sudah ada di dalam Tuhan, apa saja yang dikerjakannya menghasilkan rezeki dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus. Ada orang yang, wah kakek buyutnya begitu Pak. Pakai pesugihan, pakai setan, pakai segala macam. Tapi kok kelihatan anak keturunannya, wah itu masih sedemikian sukses. Hati-hati. Nanti pada waktunya, di mana iblis itu mengambil ya bagiannya, sudah enggak tertolong. Makanya ini di dalam dunia spiritual, saya berharap saudara semua semakin nempel sama Tuhan Yesus, semuanya pasti beres. Ya, saudaraku ini kalau kita cuma belajar agama Kristen, enggak sampai di situ. Kita enggak tahu. Hati keras tetap keras, hati pengku tetap pengku, hati ya pokoknya aku percaya ini ku. Iya sudah, tapi dalam Kristus kan enggak. Saudara datang, Tuhan ubahkan aku, rubah aku Tuhan. Aku mau hidup di dalam perkenanan-Mu. Aku mau menerima berkat dan rezeki dari Tuhan. Amin. Nah itu yang membuat saya dan saudara menikmati apa yang dijanjikan Tuhan. Yuk kita beralih. Mazmur pasal 37 ayat 28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Oh haleluya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang saudara dikasihi Tuhan. Sekali lagi, saudara dikasihi Tuhan. Berarti saudara tidak ditinggalkan oleh Tuhan, amin. Ini yang Tuhan janjikan. Maka saudara dan saya perlu terus di dalam posisi ini. Ya, sampai selama-lamanya mereka akan apa kalimat itu? Terpelihara. Aduh, itu sudah keyakinan saya dan saya mengalami dan saudara saya yakin mengalami. Andaikan Tuhan tidak menebus saya, tidak terjadi pemutusan dengan roh kegelapan. Waduh, saudara yang dikasihi Yesus. Loh kok Pak Gembala hidupnya enak? Saya kan sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Saya dilepaskan. Saya diputuskan dan saya tidak mau bernostalgia lagi. Makanya jangan ada yang coba-coba lagi main-main ilmu-ilmu yang gak jelas. Jangan. Saya yakin ini keluarga aku tidak ada yang di sini sekarang begitu. Terus bagaimana Pak dengan sesepuhnya Bapak? Puji Tuhan setelah saya diselamatkan dan saya sudah disaksikan. Tuhan menyatakan panggilan buat beliau. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus, makanya waktu kami mengiring Tuhan menjadi pengikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Waduh, kuasa dunia bereaksi. Itu yang saya mengatakan. Kalau secara kalkulatif manusia hitung-hitungan, pada awalnya saya menyediakan diri diutus Tuhan ya, di kota ini, sebuah tantangan yang sangat besar. Tapi atas kerelaan, pertolongan Tuhan ya menuntun saya hingga hari ini kemudian saya dapat menyaksikan kepada saudara bahwa ini kenyataannya kuasa nama Tuhan Yesus dan kehadiran Roh Kudus, jaminan yang pasti buat setiap orang percaya. Amin. Itu saudaraku dikasih Yesus. Kalau enggak tahu saya. Ya mungkin
jalurnya saya, ada Hizki, ada Christine, ada istri, ada suaminya, ada anak. Saudaraku, bagaimana keadaannya? Tidak tahu saya. Andai kata saya masih ada di dalam jalur kutukan ini. Rohku sudah dibaharui oleh Tuhan. Ucapkan bareng dengan saya, rohku sudah dibaharui oleh Tuhan. Amin. Nah, berarti sudah putus dengan yang lain-lain. Udah. Maka yang saya tahu, dan itu fakta, saya menjadi hamba Tuhan. Modalnya mengabdi. Anak-anak saya berikut menjalani, menyerahkan hidup yang sama. Ya, mengabdi Tuhan, dipelihara sama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus. Tapi itu kalau memang Tuhan memberikan kemuliaan kepada saya dan saudara, itu tidak bisa dipungkiri. Ya, Tuhan mengangkat hidup kita. Terhormat Pak, itu urusan kedua. Kalau hidup saya dan saudara, hidup yang terhormat pasti dihormati. Yang percaya katakan amin. Itu bagian dari pekerjaan Tuhan. Tuhan memelihara. Saya ketemu dengan rekan pendeta, ya, saudaraku yang sebetulnya berdiri jauh lebih dulu. Cerita-cerita dengan pengurus-pengurusnya. Wah, tempat Bapak itu untuk bangun, untuk gampang, untuk ini. Tak iyani aja ya saudaraku dikasih Tuhan. Nah, faktanya Tuhan campur tangan. Waktu saya ada di Jakarta beberapa waktu lalu itu saudaraku, 1 bulan yang lalu barangkali datang pengurus gereja-gereja di kabupaten kita ini mencari saya, ya, ketua umumnya dengan sekretarisnya. Dan begitu masuk, baru pertama kali karena beliaunya dari wilayah selatan, saya dilapori ya dari asisten saya yang di sini yang ketemu dengan beliau-beliau itu, katakan, waduh, tempat ini kalau dari luar enggak kentara gitu. Tapi dalamnya, waduh, nyaman. Ya saudara, kita mengucap syukur ya. Ini semua karena karya kemurahan Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Dan kalau saya cerita gini ini tentu saudara ya turut bangga dan bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah kita, Allah yang hidup, sanggup melakukan segala perkara. Nah, kalau saya cerita tentang bagaimana pelayanan ini dengan segala prosesnya, saya ingin tambah hari tambah sehat ya gereja kita ini, dan saya berdoa agar isinya orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, keluargaku semua mengalami pemeliharaan Tuhan dari waktu ke waktu. Amin. Puji Tuhan. Sampai kapanpun akan diketahui kalau Yesus bekerja tidak ada yang bisa mendatangkan masalah dan kesulitan. Amin. Dan itu bisa terapkan dalam hidupmu. Makanya jangan dikit-dikit ngikuti perasaan atau omongan orang lain ketika bidang kerjamu, bidang usahamu, ya karirmu atau apa yang menjadi harapanmu, ada hambatan, ada rintangan, jangan terus mudah mengikuti, jangan-jangan ada yang ganggu ini Pak. Makanya saudara 10 hari datang. Supaya roh Allah yang di dalam saudara semakin mengeksplor diri, bekerja dengan leluasa. Karena semakin kita dimengertikan firman, semakin kita rendah hati. Rendah hati di hadapan Tuhan, masih ingat yang saya sampaikan kemarin? Rasa butuh Tuhan. Nah ini akan terakumulasi terus. Semakin saudara hidup merendahkan hati, diisi firman terus, pemeliharaannya ini digenapi, tidak ada yang bisa menyentuh saudara. Roh apapun, kuasa apapun, hanya Yesus yang menguasai kehidupan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Amsal Soleman 15 ayat 9. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Haleluya, puji Tuhan. Makanya orang-orang yang mengejar kebenaran dikasihi oleh kebenaran. Siapa kebenaran itu? Tolong jawab. Sekali lagi, siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus. Kebenaran bukan konsep ajaran. Kebenaran itu adalah eksistensi firman yang datang dalam wujud manusia. Namanya siapa tolong? Tuhan Yesus. Nah ini saudaraku yang dikasihi Yesus. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi siapa mengejar kebenaran. Ini saudara dan saya lakukan, teman-teman ya pelayan Tuhan semua. Mengejar Yesus. Dan orang yang mengejar Yesus itu selalu ada berkat dan rezekinya saudaraku. Iya.
Ya, ada perempuan yang sakit pendarahan dan tidak bisa jalan lagi di tengah kerumunan orang, dia merangkang, bahasa Jawanya saudara, ngesot dengan harapan kalau aku pegang ujung jubah Yesus, niscaya aku sembuh, dan terjadilah itu sesuai dengan imannya. Maka kalau malam ini saudara datang mencari, mengikuti, memburu kebenaran, memburu Yesus, pasti semua yang dipunyai Yesus disediakan buat kita sampai anak keturunan kita semua. Amin. Sampai masa tua kita. Ini yang Tuhan mau. Supaya gereja ngerti. Kalau ngerti, kita berburu kebenaran itu. Bukan untuk cari bahan berdebat, bukan. Karena kebenaran itu bukan konsep pemikiran. Kebenaran itu sosok pribadi. Yesus yang berkata aku jalan. Yang kedua apa? Kebenaran. Yang ketiga apa? Dan hidup. Ketika kita jalan bareng sama dia, di dunia ini kita terjamin. Selagi dikasih hidup, pasti ada penghidupan. Iya saudaraku. Kecuali kalau memang waktunya Tuhan bilang, sudah kamu selesai tugasmu di dunia. Ya, karena sorga sudah menyiapkan kamu. Puji Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata, asal hidupku untuk Kristus mati adalah keuntungan. Iya, Mazmur pasal yang ke-91 ayat 14 dulu. Puji Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Amin, saudaraku. Di situ dulu ayat ini, saudaraku. Ayat yang ke-14, sungguh hatinya melekat. Ini kalau Roh Kudus, Roh Allah di dalam kita ini. Secara fisik bisa capek. Kerja ini, wah sibuk Pak, banyak hal hari ini. Tapi tetap tidak semata-mata undangan gereja. Tetapi ada kerinduan. Ya, magnet. Makanya melekat itu bayangkan magnet. Sulit untuk bisa lepas. Nah, orang yang gini ini nanti sampai akhir perjalanan dunia bareng terus dengan dia sampai di sana. Amin, saudaraku. Nah, begitu. Ini janjinya dia, sungguh hatinya melekat kepadaku, kunya besar kan? Tuh Allah Tuhan kita kan? Maka aku, huruf besar, akan meluputkannya. Dalam hal apa? Apa aja yang dirancang orang, niatnya jelek, niatnya jahat, ada ilmu ini, ilmu itu, santet ini, santet itu, mantra ini, mantra itu, haleluya, tidak akan pernah mengenaimu. Amin. Puji Tuhan. Aku akan membentenginya. Saudaraku, saudara bisa bayangkan kira-kira ya. Dalam perjalanan saya kan di latar belakang demikian, kemudian ya ditangkap Tuhan, kemudian dipersiapkan, dikembalikan lagi di tempat kota yang sama. Sudah bisa bayangkan tuh. Kalau tidak dibentengi Tuhan tidak ngerti. Mungkin Pak Edi masih ingat itu kira-kira berapa tahun silam tuh baru awal-awal kita ya merintis pelayanan ini. Begitu bersih-bersih, resik-resik itu. Di pagar-pagar yang dari tanaman itu. Waduh, di atas-atas genteng banyak kiriman saudaraku. Kiriman apa Pak? Dari online Pak? Bukan. Ya gituan itu. Tapi ada benteng. Katakan, hidupku dibentengi Tuhan. Rumah tanggaku dibentengi Tuhan. Anak keturunanku dibentengi Tuhan. Usahaku dibentengi Tuhan. Karirku dibentengi Tuhan. Perjalanan hari esokku dibentengi Tuhan. Amin. Itu yang terjadi, Tuhan janjikan dan saya mengalami. Sampai sekarang. Karena surga belum butuh. Itu kuncinya. Pak, tugas saya itu terhitung tempat yang basah Pak. Maka banyak sikus sana, sikus sini. Waduh, masalahnya bertubi-tubi. Tenang. Sekali lagi tenang. Saudara harus membalas, aku tenang karena Yesus. 1, 2, 3 apa? Aku tenang karena Yesus. Ini Tuhan bilang. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Haleluya. Nama di atas segala nama, di bawah kolong langit, di atas muka bumi. Tidak ada yang bisa seorang pun diselamatkan kecuali di dalam nama itu. Nama siapa? Puji Tuhan, ayat 15. Silakan Bu Ria. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Semua katakan amin.
Malam ini saat kita doa berseru, sampaikan segala permohonanmu, lebih-lebih hal-hal yang berkaitan dengan kepastian-kepastian, kasih, pemeliharaan, pertolongan, lawatan Tuhan, penjagaan, perlindungan, supaya saya dan saudara terus menikmati seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, amin, 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 puji Tuhan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Artinya apa? Sepanjang kita dikasih umur oleh Tuhan, Tuhan menyiapkan semua yang kita butuhkan. Amin. Kristen begitu. Jauh kalau dia mikir, wah nyari syarat, nyari orang pinter, nyari dukun, nyari pesugihan, nyari kelancaran, supaya jabatan naik, supaya yang sudah naik jabatan jangan digeser. Saudaraku, itu justru membuat sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Doaku tidak ada yang demikian keluargaku di sini. Kenapa? Dijamin oleh Tuhan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kita sudah selamat di sini dalam pemeliharaan Tuhan, penyertaan. Tapi sampai akhirnya nanti keselamatan surgawi. Yang sementara ini sampai akhir hidupnya mungkin tetap tidak mau menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Akan melihat satu kenyataan bahwa saya dan saudara jalan bareng dengan Dia sang juru selamat. Dia sang pencipta yang hadir dalam wujud yang bisa kita kenal dan semua akan melihat. Ternyata orang-orang ini yang diselamatkan. Ya, itu sudah pernah dicontohkan di Alkitab dalam Injil Lukas, gak bisa dibaca sekarang ini. Ketika ada orang kaya yang tidak bertobat, dia melihat bahwa Lazarus ada dalam pangkuan siapa? Abraham. Itu contoh. Saudaraku, jangan kecil hati. Kalau sementara dalam perjalanan masih ada proses, ada tantangan, ada ini, supaya saudara tahu bahwa lewat tantangan itu di situ Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Serahkan hidupmu, serahkan seluruh keberadaanmu untuk diperbarui oleh Tuhan terus menerus. Puriadi Tuhan memberkati, puji Tuhan. Semua pelayan pekerjaan Tuhan boleh dipakai dan diurapi terus. Setiap pribadi yang hadir tidak terkecuali. Aku dan engkau pelayan-pelayan Tuhan semua. Amin. Kita pelayan-pelayan Tuhan. Kita nyanyi satu pujian bersama-sama. Kekudusan-Mu Bapa. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Glory, glory bagi-Mu. Yang kudus selamanya. Oh glory, glory bagi-Mu Yesus.
Sementara musik mengalun dengan lembut dan indah, Roh Kudus itu hadir loh di tengah-tengah kita. Dan Roh Kudus itu ada di dalammu loh, di dalamku. Silakan untuk Dia berkarya leluasa. Kalau saya dan saudara hidup semakin rendah hati, kita mengejar Yesus kebenaran, hidupmu penuh kemuliaan. Karena kebenaran Yesus itu menyatu dengan hidupmu. Roh Allah hadir dalam kita itu, Yesus menyatu dengan hidupmu, hidupku. Mari Tuhan dengar doa anak-anak-Mu. Bentuk dan kerjakan dari dalam kami. Supaya dunia ini penuh kemuliaan. Karena kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup setiap anak-anak. Yesus. Yesus Tuhan, dengar doa. Jamah satu persatu kami Tuhan. Supaya kami terus berkerinduan mengejar kebenaran itu. Sehingga kami berjalan terus dalam kebenaran. Sampai saatnya sorga menanti kami. Haleluya. Saya undang jemaat berdiri. Sikap berdiri tapi hatimu tetap merendah. Yakini sesuatu terjadi hari ini. Sesuatu terjadi hari ini dalam hidupmu. Kelemahanmu diangkat oleh Tuhan. Dan kuasa Tuhan dinyatakan. Sakit penyakitmu diangkat dalam nama Yesus. Dan berkat sembuh sehat turun dalam kehidupan kita semua. Nyanyikan bersama sekali lagi. Yesus Bapa, pengorbananmu, Yesus, penghiburanmu. Saya silakan dia akan memberikan pendampingan, mengarahkan tangan dan mendoakan buat seluruh jemaat yang hadir, pelayan Tuhan, dan di ruangan yang ada anak-anak Tuhan di sana. Yesus Tuhanku, tiada lagi daya selain memuji dan menyembahmu. Hamba berdoa biar setiap pribadi dijamah oleh Tuhan. Allahku yang ajaib, Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Umat-Mu satu persatu. Mereka yang mengejar kebenaran itu Tuhan. Mereka ini Tuhan. Jamah-jamah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Silakan Roh Kudus bekerjalah. Bekerjalah di tengah-tengah kami. Berkaryalah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan setiap orang boleh dilawat. Dan Roh Kudus bekerja dan membentuk setiap kehidupan kami. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Amin, haleluya, lagu. Angkat tanganmu, tanda syukur. Karena Roh Kudus berkarya dan menjamah setiap kita. Angkat tanganmu ke hadapan Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya, 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 haleluya. Yesus. Hormat puji kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, Roh Allah, Engkau diagungkan, Engkau ditinggikan. Haleluya.
Jamaahan-Mu berlaku atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Semua dijamah oleh Roh-Mu. Roh Kudus, Engkau menjamah, mengerjakan, membentuk kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya yakin tidak ada seorang pun yang akan kembali dengan cara berpikir seperti waktu datang. Jika Tuhan telah membuat satu perubahan-perubahan dalam hidupmu, biarlah engkau terus mengalir, seolah dialiri dengan aliran air sorgawi, yaitu kerja kuasa firman dan Roh Kudus itu menghanyutkan kita dari waktu ke waktu. Sehingga bukan hanya di dalam ruang ibadah ini saja, kita boleh menikmati satu persekutuan yang intim dengan Dia, melainkan di sepanjang umur hidup kita. Dimanapun kita berada, tetap yakin bahwa sesungguhnya terjadi sinergisitas antara kami dengan Dikau ya Tuhan. Engkau tidak pernah jauh. Engkau telah janji semua yang Alkitab firman Tuhan hari ini sampaikan. Engkau selalu memberikan pemeliharaan. Engkau yang senantiasa memelihara dan merawat setiap kami. Itu sebabnya kami percayakan seluruh hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih. Haleluya. Satu persatu dijamah oleh Tuhan. Satu persatu terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Sudah tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi pekerjaan setan yang dapat menyentuh di dalam nama Yesus. Dan semua mengalami kemerdekaan, kemenangan dan hidup dengan damai sejahtera. Sukacita senantiasa dari sorga mengaliri kami semua. Terima kasih Tuhan. Untuk malam hari ini Engkau hadir dan Engkau telah memberkati kami semua. Olehnya setiap pribadi kami sekali lagi kami pasrahkan dalam tangan-Mu dan Roh-Mu yang kudus terus menjamah, mengerjakan itu dari dalam dan kami masih terus mengejar kebenaran. Hari ini kami dapatkan bagian-bagian penting dari kebenaran, yaitu Engkau sendiri. Namun kami tidak berhenti sampai di sini. Esok pun kami memburu, mengejar kebenaran, yaitu kami terus melekat dengan Dikau Sang Kristus Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur hari ini ibadah berjalan dalam tuntunan topangan Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyertai waktu kami berangkat ke tempat ini, Engkau menyertai pula saat kami kembali dari tempat ini ke tempat masing-masing. Manakala ada yang akan kembali ke area pekerjaannya, Tuhan juga jagai dan sertai, topang semua umat-Mu. Tuhan, ibadah kami hanya untuk menyenangkan Tuhan, dan pelayanan kami bagi umat-Mu untuk keagungan Tuhan. Hamba-Mu rindu agar semua boleh bersama-sama mengalami ecowanta dari Dikau Sang hidup itu terus ada di dalam kehidupan kami tanpa saat terpisah. Kapanpun kami terus bersama dengan Dikau. Terima kasih Tuhan. Persembahan umat-Mu juga hamba serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkenan dan bertahta atas persembahan ini untuk kemuliaan-Mu dan mensaranai pelayanan pekerjaan Tuhan. Semua untuk keagungan Tuhan. Dan kami yakin janji Tuhan rezeki dan berkat bagi umat-Mu, bahkan sampai anak keturunan kami menikmatinya betul-betul terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih Tuhan, di dalam segalanya nama-Mu diagungkan. Dan malam ini kami juga bersyafaat agar bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Tuhan campur tangan untuk anugerah damai sejahtera dan segala bangsa kami menikmati kebahagiaan dan keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kota di mana kami ada diberkati kiranya dan dianugerahi segala yang baik. Terima kasih Tuhan.
Kami juga berdoa saat ini, ya Allah, untuk kemelut yang terjadi lagi antara Israel dan Palestina. Kiranya Tuhan redahkan, Tuhan sadarkan masing-masing mereka. Dan kami yakin percaya kemurahan-Mu memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap mereka di pihak manapun yang saat ini sedang dalam keadaan duka. Namun yang hidup, yang punya kompetensi, ya Tuhan, dalam kekuasaan dunia itu Engkau sendiri Tuhan yang kami harapkan menyadarkannya. Terima kasih Bapa. Malam ini segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan lagi kepadamu dari sekarang dan selama-lamanya. Kami mengharapkan sampai Engkau datang ya Kristus Yesus yang kedua kali menjemput dan mengantar kami ke sorga, maka segala penuh kemurahan itu Engkau limpahkan bagi segenap umat-Mu. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk dan menikmati hadirat Tuhan. Kita jumpa lagi esok malam di waktu yang sama. Dan saudara bisa infokan kawan teman yang rindu mengalami hal yang sama seperti yang saudara alami. Disilakan ya. Dan Tuhan memberkati semua para pelayan Tuhan. Tuhan berkati. Shalom. Puji Tuhan.